Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tiba saatnya kita membahas penentuan perubahan entalpi reaksi. Jadi reaksi apapun, bisa reaksi netralisasi, reaksi pembakaran, dan reaksi reaksi penguraian dan sebagainya, tapi secara kalorimetri. Nah, untuk secara kalorimetri di sini ada dua jenis, yaitu yang pertama kalorimeter sederhana, kemudian yang kedua adalah kalorimeter bom. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas tentang kalorimeter sederhana dulu, yaitu yang kita gunakan adalah styrofoam. Styrofoam ini gelas styrofoam seperti wadahnya pop mie, ya, jadi bekas semacam itu. Bisa kita gunakan sebagai kalorimeter sederhana dengan cara ditumpuk dua, ya. Ini ada dua gelas bekas pop mie itu, kemudian kita beri termometer, ya. Atau bisa juga kita gunakan bejana plastik, jadi hanya gelas plastik seperti itu, kita tumpuk dua, kemudian kita tutup. Nah, kemudian di sini kita masukkan zat yang akan direaksikan, misalkan asam dan basa. Sebelum kita masukkan, kita ukur dulu suhu masing-masing, yaitu T awal, T1. T1 untuk zat asam berapa, T1 untuk zat basa berapa. Kemudian kita cari rata-ratanya. Nah, sedangkan T2 atau T akhir ini adalah ketika sudah dicampur, antara asam dan basa dicampur, ketemu berapa suhunya, ya, itu kita sebut dengan T akhir atau T2. Nah, selisih suhu adalah berarti T akhir dikurangi T awal. Yang perlu diperhatikan adalah kalian harus melihat skala termometer. Ada yang satu garis itu mewakili 2 derajat, ada yang mewakili 1 derajat, tergantung dari termometernya. Nah, rumus untuk menentukan entalpi ini, pertama kita berangkatnya dari mengukur kalor dulu. Q sama dengan M C kecil kali delta T. Q-nya kalor, M-nya adalah massa. Kemudian C-nya adalah kalor jenis. Kalor jenis satuannya adalah joule per gram derajat Celcius atau per gram Kelvin. Kemudian ini adalah tadi selisih suhu, selisih suhu. Nah, kemudian dari rumus ini, untuk massa satuannya gram. Dari rumus ini kemudian kita lanjutkan, yaitu delta H perubahan entalpi sama dengan min pi per mol. Nah, untuk mol ini di sini nanti kalian tentunya masih ingat, ini yang rumus pertama tadi. Ya, jadi rumus pertama yaitu menentukan kalornya dulu, kemudian rumus kedua adalah menentukan entalpinya. Nah, untuk ini molnya, ini kamu ingat lagi tentang rumus yang ada di pelajaran kelas 10 tentang konsep mol, ya. Jadi nanti kita gunakan pengetahuan itu lagi. Langsung aja kita ambil contoh. Misalkan kita punya bejana plastik, kemudian kita masukkan 100 ml larutan natrium hidroksida. Natrium hidroksida ini adalah basa, dengan kadar kepekatannya 1 molar, ya. 1 molar. Molar adalah satuan yang menunjukkan kadar kepekatan suatu larutan. Dicampur dengan 100 ml larutan HCl asam klorida 1 molar. Nah, tercatat suhunya naik dari 29 derajat Celcius menjadi 37,5 derajat Celcius. Nah, jika
larutan dianggap sama dengan air dengan kalor jenis 4,2 Joule per gram Kelvin. Di sini antara Kelvin dengan Celsius bisa diganti-ganti ya anak-anak, jadi tidak usah bingung, selisihnya sama saja ya. Massa jenis air adalah 1 gram per mililiter, maka berapakah perubahan entalpi netralisasinya ya. Jadi di sini kalian sudah punya data apa saja, tulis dulu. Diketahui tadi selisih suhunya, delta T-nya yaitu 37,5 dikurangi 29 sama dengan berapa ya, kita hitung dulu, yaitu 8,5 derajat Celcius ya. Kemudian massa jenis air, simbolnya huruf C kecil, yaitu 4,2 Joule per gram Kelvin ya. Jadi sama saja nanti selisihnya antara Celsius dengan Kelvin sama saja. Kalau kamu ubah menjadi Kelvin berarti di sini 37,5 ditambah 273 dijumlah dulu baru dikurangi 29 tambah 273. Jadi sama saja untuk selisihnya. Kemudian rho-nya adalah tadi rho air, yaitu 1 gram per mililiter. Kita diminta untuk menentukan apa tadi, yaitu delta H netralisasi ya. Jadi tadi ada larutan basa NaOH ditambah dengan larutan HCl ya. Jadi asam dengan basa akan disebut dengan reaksi netralisasi, akan menjadi garam, yaitu garamnya NaCl ya. Sekarang kita bahas rumus yang kita gunakan adalah Q sama dengan ini tadi M C delta T. Nah, untuk M-nya anak-anak, kita lihat dari ini dulu, rho sama dengan 1 gram per mili. Kamu ingat, rho itu adalah kita peroleh dari M massa per volume, ya kan? Jadi kalau rho-nya 1, maka M per V, sehingga massa sama dengan volume, ya. Ini volume, yang ini tadi massa. Sehingga kalau tadi kita gunakan volumenya adalah 100, volumenya 100 dan 100 berarti 100 ditambah 100, maka ini massanya menjadi berapa? 200 ya. Kemudian C-nya tadi berapa? C-nya 4,2. Kemudian delta T-nya berapa? 8,5. Jadi kita hitung dulu berapa Q-nya. Q-nya adalah 7140 ya. Ini yang jadi masalah adalah ini berlaku untuk berapa mol. Ini masih Joule ya, masih Joule. Ini untuk berapa mol? Nah, molnya kita hitung dari ini tadi molaritas itu kelas 10 dulu adalah kita hitung dari mol per volume ya. Nah, ini akhirnya kita tentukan molaritasnya. Ini kalau misalkan menggunakan satuan apa? Liter, berarti molaritas sama dengan mol per liter. Atau menggunakan satuan mililiter, berarti di sini juga milimol per
mililiter. Milimol biasanya dituliskan mol, ya, mol, begini ya. Nah, jadi kalian boleh menggunakan ini rumus dasarnya, ya. Tadi molaritas menunjukkan kadar kepekatan suatu larutan, ya. Nah, kemudian kita tadi punya data dalam mililiter, berarti kita lebih mudah menggunakan yang ini, yang rumus bawah ini. Sehingga sama dengan berapa? Molaritasnya tadi 1, milimolnya berapa dihitung? Per mililiternya berapa? Tadi mililiternya adalah 100. Sehingga milimolnya adalah 1 kali 100, berarti sama dengan 100 milimol. Atau berapa mol? Tinggal dibagi 1000. Bagi 1000 berarti mundur 1, 2, 3, berarti 0,1 mol. Nah, jadi ini tadi harga 7140 Joule ini berlaku untuk 0,1 mol. Ya, sekarang kita hitung delta H-nya. Ini sudah selesai. Delta H-nya adalah, bagaimana tadi rumusnya? Min Q per mol. Kemudian min Q-nya tadi berapa? Kita ubah dulu ke dalam kilojoule, berarti 7140 dibagi 1000 kan ya. Jadi menjadi 7,140 kilojoule, ya, dibagi molnya tadi berapa? 0,1 mol, ya. Nah, akhirnya kita mendapatkan delta H. Netralisasi adalah tadi 7,140 dibagi 0,1 adalah berapa? Yaitu min 71,4, maaf ya nggak cukup tempatnya, ini kilojoule per mol. Nah, ini jadi kerjaan kita sudah selesai anak-anak, ya. Ini tadi untuk menentukan entalpi netralisasinya, ya. Yang ini tadi untuk menentukan molnya, yaitu dari rumus molaritas. Nah, kalau kalian lupa silakan nanti mencari di pelajaran kelas 10. Ini untuk menentukan apa tadi? Masanya dari rumus Rho, ya. Terus ini tadi untuk menentukan jumlah milimolnya. Kenapa? Karena kita tadi punya data dalam bentuk ini adalah mililiter. Jadi milimol ini kita peroleh dari molaritas kali mililiternya, ya. Jangan khawatir. Bismillah, bisa, pasti bisa. Alhamdulillah.